kalimat yang udah kita pelajari yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah subject doing action atau subjek itu melakukan pekerjaan. Nah, tetapi pada hari ini kita akan mempelajari tentang passive sentence or passive. Jadi di kalimat pasif ini subjeknya itu menerima pekerjaan atau dikenai pekerjaan. Kalau aktif melakukan pekerjaan, kalau pasif dikenai pekerjaan. Berbeda ya, melakukan pekerjaan sama dikenai pekerjaan. Oke, ini adalah contoh dari perbandingan kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Yang di atas ini adalah kalimat aktif, sedangkan yang di bawah ini adalah kalimat pasif. The lecturer teach the student itu adalah kalimat aktif. Jadi di sini dosen itu mengajari siswanya. Jadi lecturer itu subjeknya, teach itu verbnya, dan objeknya adalah the student. Nah di sini the lecturer doing action. Actionnya apa? Adalah teach. Nah sudah itu yang menerima action siapa? Itu adalah objeknya atau siswa. Nah yang kedua adalah contoh dari kalimat pasif. Ini adalah kebalikan dari kalimat aktif. Coba diperhatikan. Objeknya menjadi subjek, subjek menjadi objek. Itulah perbedaan dari kalimat aktif dan pasif. Oke. Kalau kalimat pasif, objek pada kalimat aktif menjadi subjek. Jadi the student are taught by lecturer. Jadi di sini thing yang menerima action itu adalah subjeknya atau student, lalu be plus past participle atau be plus verb 3 itu are taught, dan by lecturer itu adalah thing doing action. Ini adalah contoh dari kalimat pasif. Bagaimana dengan contoh yang pertama? Apakah Anda sudah bisa berimajinasi? Oke, kalau belum, mari kita lihat contoh yang kedua. Ini ada contoh saya buat dalam bentuk bagan agar Anda semua dapat memahami bagaimana sih perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kita lihat di sini ada active sentence. Susie eats a slice of brownies. Jadi Susie ini sebagai subjeknya, eats itu adalah verbnya, don't forget add s. Ya. Ada penambahan s-nya karena subjeknya adalah orang, Susie. She, he, it wajib ada s setelah verb. Oke. Dan objeknya a slice of brownies. Nah, kalau dia pasif tinggal tukar saja, objeknya menjadi di depan, subjeknya dijadikan di belakang. Sedangkan verbnya wajib, kalau dia positif, kalau dia dalam bentuk present berarti is plus verb 3. Oke, jadi kalimat pasifnya adalah a slice of brownies is eaten by Susie. Bagaimana? Sudah bisa mencerna? Susie eats a slice of brownies. Pasifnya a slice of brownies is eaten by Susie. Oke, but sometimes kadang-kadang untuk kalimat pasif kita tidak usah menambahkan kata-kata by, itu tidak apa-apa atau tidak masalah. Jadi a slice of brownies is eaten itu saja sudah benar dalam kalimat pasif. Tapi karena kita dalam proses pembelajaran, you should use by. Oke, biar kalimatnya lengkap dan tidak rancu. Nah, itu adalah contoh sederhana dari yang namanya perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Miss, mudah banget sih. Apakah rumusnya cuma membalikan dari yang depan ke belakang yang seperti itu? Yup, caranya hanya seperti itu. Tapi kita semua atau Anda harus menguasai beberapa tenses bagaimana sih perubahan aktif menjadi pasif. Ini dia, mulai dari simple present, present progressive, present perfect sampai dengan future perfect. Oke. Di sini diperhatikan
ada kata-kata yang saya cetak tebal, contohnya adalah yang present dulu ya. Fanny invites Nurul to the party. Berarti nanti Nurulnya wajib menjadi subjek pada kalimat pasifnya. Nurul is invited to the party by Fanny. Begitu. Jadi yang kata dicetak tebal atau bold itu adalah perubahan dari aktif menjadi pasif. Nah, kalau progresif gimana? Fanny is inviting Nurul to the party. Menjadi pasifnya Nurul is being invited to the party by Fanny. Kalau present perfect, has invited menjadi has been invited. Kalau simple past, invited menjadi was invited. Past progressive, was inviting. Kalau pasifnya, was being invited. Past perfectnya had invited. Pasifnya had been invited. Simple future will invite. Kalau pasifnya will be invited. Be going to menjadi is going to invited. Kalau pasifnya is going to be invited. Future perfect will be invited menjadi will have been invited. Nah, future perfect ini ada tanda bintang karena ini jarang sekali digunakan kalau dilogikakan kita membuat kalimat aktif ke pasifnya menggunakan future perfect itu kadang-kadang itu di luar di luar logika. Makanya di sini tetap ada rumusnya tapi ini jarang digunakan. Oke, bagaimana? Ini adalah rumus dari kalimat aktif dirubah menjadi pasif. Untuk memudahkan kita memahami bagaimana sih rumus-rumus kalimat pasif, kita harus menguasai terlebih dahulu bagaimana basic sentence dalam kalimat aktif di semua tenses. Kalau kita sudah hafal, kita akan mudah untuk mengubah menjadi kalimat pasif. Contohnya aja kalau present itu verb 1, kalau past tense itu menggunakan verb 2. Kalau future itu menggunakan will plus verb 1. Nah, di mana-mana kalau progresif itu pasti ditambahin ing, begitu. Nah, kalau perfect itu pasti ditambahin yang namanya verb 3. Kalau pasif, kita harus mengingat juga be plus verb 3 atau be plus pasif. Ingat ya, pasif itu be-nya itu ada is, mr untuk present. Kalau untuk past tense ada was, were. Seperti itu harus diingat. Contohnya, kalau saya sih simple present, berarti Fanny invites Nurul. Berarti tinggal ditambah aja is verb 3, berarti is invited. Kalau present progressive, is verb ing, is inviting berubah menjadi is being invited. Present perfect, have atau has verb 3 diubah menjadi have atau has plus been plus verb 3. Begitu seterusnya. Jadi intinya kalau saya hanya menguasai 3 rumus ini di present aja, nanti perubahannya ke past tense itu juga sama dengan present. Karena present itu ada simple present, ada progresifnya dan juga ada perfectnya. Past tense juga begitu, ada present, ada progresif dan ada perfectnya. Jadi rumusnya itu semuanya sama, tinggal hanya dirubah dalam bentuknya saja bagaimana. Sama juga seperti present dan hati-hati dengan yang namanya subject and verb agreement. Oke, ketika subjeknya itu tunggal, berarti nanti verbnya itu juga tunggal. Ketika nanti subjeknya jamak, verbnya harus menyesuaikan. Itu khusus untuk yang namanya versi present. Tolong ya, hati-hati dengan subject verb agreement dalam bentuk present. Contohnya ini adalah waitresses and waiters serve
customers. Di sini customers-nya lebih dari satu, sehingga nanti customers are served by waitresses and waiters. Yang kedua, waitresses and waiters serve customer. Customer-nya di sini hanya ada satu. Berarti di sini customer is served by waitresses and waiters. Hati-hati dengan yang namanya subject and verb agreement.